Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini kita akan belajar. Mohon disediakan semua peralatannya, buku, pensil, dan Alkitab. Meskipun belajar masih dari rumah, kamu harus tetap semangat ya. Kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu anak-anak kami, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema ibadah yang sejati. Bacaan Alkitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Ibadah adalah segala hal yang kita lakukan dengan penuh kesadaran kepada Tuhan, sesama manusia, dan seluruh ciptaan Tuhan. Berarti ibadah adalah seluruh aktivitas kehidupan kita. Ibadah juga tidak hanya terbatas pada aktivitas menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Ibadah adalah menyangkut seluruh hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Nah anak-anakku, ibadah itu juga dapat ditunjukkan lewat sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Nah anak-anak Bapak, kalian ambil Alkitab kalian. Mari kita buka sama-sama dan baca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan di sana, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Roma dan Yakobus tadi menjelaskan kepada kita bagaimana seorang Kristen atau pengikut Kristus berperilaku dalam menjalani hidupnya. Nah anak-anak Bapak, mari simaklah cerita berikut. Boleh dilihat di dalam bukunya. Nah, simaklah dan dengarkanlah. Suatu hari, sepulang sekolah, Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan toko. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya, Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolong bapak ini. Lalu ia melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang sakit, sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati, Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini. Selanjutnya, ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari toko
sampah dan makan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, "Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah?" Akhirnya Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian itu serta mengeluh mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menolehkan Anto dan berkata, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Demikianlah jawab si ibu kepada Anton. Nah, anak-anak kami, dari cerita di atas yang sudah kita baca dan sudah menyimak, mari kita belajar dari Alkitab. Mari kita kembali membaca. Yang pertama, bacalah surat Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan surat Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Temukanlah pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut. Yang kedua, tuliskanlah contoh ibadah dalam kehidupan setiap hari yang dihubungkan dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Nah, demikianlah pada hari ini anak kami, pembelajaran kita. Tetap semangat dalam belajar, memiliki sikap dan perilaku yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam